Assalamualaikum dan selamat pagi siswa kelas 5. Hari ini kita akan mempelajari tema 5E, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Materi yang dipelajari hari ini, yang pertama, menjelaskan peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Kedua, aliran energi dan siklus nutrien dalam rantai makanan. Yang ketiga, menulis karangan non-fiksi. Dan yang keempat, properti tari, daerah, dan fungsinya. Menjelaskan peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Setiap makhluk hidup dalam rantai makanan memiliki peran masing-masing. Secara umum, terdapat 3 peran makhluk hidup di dalam rantai makanan. Perhatikan gambar rantai makanan di kuping jagung berikut ini. Yang pertama, produsen, yaitu jagung, dimakan oleh konsumen tingkat 1, yaitu tikus. Tikus kemudian dimakan oleh konsumen tingkat 2, yaitu di sini ular. Kemudian ular dimakan konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak, yaitu elang. Kemudian elang mati dan menjadi jamur atau yang berperan sebagai pengurai. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Misalnya tumbuhan hijau seperti rumput, padi, dan jagung. Dan juga fitoplankton jika berada di air. Produsen mampu mengubah energi dari cahaya matahari menjadi energi kimia. Kemudian, peran makhluk hidup yang kedua dalam rantai makanan adalah konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, sehingga mendapatkan energi dari makhluk hidup lain. Konsumen dibedakan atau dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, konsumen tingkat 1 adalah kelompok hewan yang memakan tumbuhan atau produsen dan merupakan kelompok hewan herbivore. Contoh, rusa, kelinci, dan belalang. Konsumen yang kedua, konsumen tingkat 2, yaitu kelompok hewan yang memakan hewan lain, atau konsumen tingkat 1, merupakan kelompok hewan karnivor atau omnivor. Contohnya, katak, ular, tikus, dan ayam. Yang ketiga, konsumen puncak, yaitu kelompok hewan karnivor yang tidak ada pemangsanya, yaitu tidak bisa dimakan oleh hewan lain. Contohnya, singa, elang, dan harimau. Selanjutnya, pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang telah mati. Penguraian tersebut menghasilkan zat-zat kimia dan nutrisi yang dibutuhkan produsen. Contohnya jamur, cacing tanah, dan bakteri. Aliran energi dan siklus nutrien dalam rantai makanan. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari rantai makanan. Dalam rantai makanan, terjadi aliran energi. Aliran energi adalah proses berpindahnya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Saat proses memakan, makhluk hidup mendapatkan energi untuk kelangsungan hidupnya. Energi tersebut kemudian akan berpindah saat makhluk hidup tersebut dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Namun, ada sebagian energi yang dilepaskan ke lingkungan. Jika makhluk hidup mati, energi akan berpindah ke pengurai melalui proses penguraian makhluk hidup yang mati. Pengurai kemudian akan melepaskan energi panas ke lingkungan.
Dalam rantai makanan, selain terjadi aliran energi, juga terjadi siklus nutrien. Nutrien atau hara adalah unsur atau senyawa kimia yang digunakan oleh makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupan. Pada peristiwa siklus nutrien, nutrien berpindah dari produsen ke konsumen, lalu ke pengurai. Saat produsen dan konsumen mati, tubuhnya akan diurai oleh makhluk hidup pengurai menjadi nutrien dalam tanah. Nutrien tersebut lalu kembali digunakan oleh produsen untuk pertumbuhannya. Perhatikan diagram aliran energi dan siklus nutrien berikut. Energi matahari digunakan oleh tumbuhan. Kemudian, tumbuhan atau produsen dimakan oleh konsumen. Energi dari produsen berpindah ke konsumen. Dan energi di sini, energi panas dilepas ke lingkungan. Konsumen tingkat 1 di sini burung, kemudian dimakan oleh konsumen tingkat 2 yaitu ular. Ular kemudian dimakan oleh burung elang dan mati menjadi pengurai. Di sini konsumen yang telah mati akan diuraikan oleh pengurai dan energi dari konsumen berpindah ke pengurai. Energi panas dilepaskan ke lingkungan. Nah, di sini setelah menjadi pengurai, nutrien dari pengurai akan diserap oleh tumbuhan. Menulis karangan non-fiksi. Karangan non-fiksi adalah karangan yang berisi informasi atau fakta-fakta yang sesuai dengan kenyataan dan sifatnya masuk akal bagi pembaca. Berikut langkah-langkah membuat karangan non-fiksi. Yang pertama, dapat dibentuk dari gambar penyajian. Yang kedua, membuat daftar kosakata atau kumpulan kata. Ketiga, menuliskan ide-ide pokok setiap paragraf. Keempat, mengembangkan ide-ide pokok menjadi paragraf. Dan yang kelima, menyusun paragraf menjadi karangan non-fiksi. Selanjutnya, properti tari daerah dan fungsinya. Di sini contohnya tari panen. Properti tari adalah perlengkapan yang digunakan saat menari. Fungsi properti tari untuk memberikan keindahan pada tarian dan sebagai media untuk menyampaikan makna yang terkandung dalam tarian. Contoh properti tari: kostum, kipas, caping, selendang, topeng, piring, alu, lesung, dan mahkota. Bahan pembuat properti berbeda-beda, ada yang dari kain, kayu, logam, bambu, plastik, dan lain sebagainya. Ada juga tarian tentang hewan. Pada tarian panen, berikut ini contohnya tari Bedrong Lesung. Bedrong Lesung adalah propertinya dalam tarian ini berupa alu, lesung, tampah, dan bakul. Yang kedua, tarian tentang hewan. Contohnya, tari merak dari Jawa Barat yang menggambarkan gerakan burung merak. Properti yang digunakan adalah sayap yang melukiskan sayap atau ekor merak yang sedang dikembangkan dan mahkota menyerupai kepala burung merak. Dan yang kedua, tari kancet lasan yang berasal dari Kalimantan Timur. Properti yang digunakan berupa bulu-bulu burung. Bulu-bulu ini merupakan bulu-bulu tiruan.
Nah, anak-anak, selanjutnya latihan soal yang akan kalian kerjakan. Tolong kalian kerjakan di buku tulis kalian dan soalnya tolong kalian tulis ya. Semoga kalian semua diberi kemudahan. Selamat bekerja siswa kelas 5. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kurangnya ibu mohon maaf. Salam sehat dan tetap semangat. Dan jangan lupa untuk mencuci tangan kalian menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.